Halo semuanya, nama saya Erik Ratul Iman. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam dari kelas 1 BUMN. Hari ini saya akan menyimpulkan dua video hasil saya tonton hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara kelahiran kembali oleh almarhum Cornelis Howard dan karma serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari oleh Biku Utami Mahathera. Oke, kita akan mulai dalam video yang pertama. Video yang pertama itu yang saya tangkap adalah bahwa dalam kehidupan ini kita itu tidak hidup hanya sekali. Kita bisa hidup di kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan yang akan datang. Lalu dalam pandangan agama Buddhis, orang Buddha biasanya itu dikuasai oleh tiga hal, yaitu loba, dosa, dan moha. Lalu ada juga yang kebalikannya, yaitu metta, karuna, dan panya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, loba adalah keinginan untuk memuaskan nafsu indera. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kita semua untuk mengatasi ketiga masalah itu dengan meditasi. Lalu kita juga bisa berbuat kebaikan dan menanam kasih kepada semua orang. Lalu jika kita berbuat buruk, kita bisa mengalahkannya dengan perbuatan baik. Misalnya dalam pembunuhan, maka kita lakukanlah pembebasan terhadap terhadap makhluk hidup yang lain. Lalu jika mencuri, segeralah berdana. Lalu ada beberapa cara yang biasanya digunakan oleh kita semua untuk mengecek kehidupan masa lampau. Biasanya itu bisa berasal dari orang indigo. Bisa juga kita melatih kemampuan batin kita sehingga setelah kita selesai melatihnya, kita akan bisa mengetahui masa lampau kita. Lalu ada dengan cara dihipnotis, kira-kira seperti itu. Lalu dalam menghadapi masalah, janganlah marah, karena jika kita marah maka karma itu akan berlaku. Jadilah pintar dan janganlah marah. Kita harus mengerti karma, maka kita bisa hidup lebih tenang. Orang bijaksana biasa mengendalikan perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Yang terpenting di sini adalah pikiran, karena pikiran merupakan dasar untuk menjalankan semuanya. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai video kedua. Video kedua ini mengenai karma dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh Biku Armaherat tadi. Dalam pembawaannya itu sangat seru untuk ditonton karena pembawaannya itu diselingi oleh bercanda, sehingga ketika kita mendengarkannya itu lebih enak, bisa menikmati. Lalu saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari video yang saya tonton itu. Yang pertama, dalam bahasa sehari-hari, karma itu sudah banyak orang dikenal orang. Biasanya itu karena hasil dari perbuatan kita, biasa orang kenal ya. Terus biasanya orang menganggap karma itu rata-rata menganggap itu sebagai hal yang buruk. Itu telah dijelaskan oleh Biku. Kalau misalnya rata-rata karena kita mengalami hal buruk, maka mereka akan bilang karena karmamu. Padahal dalam mengalami hal baik itu juga karena karma. Lalu dalam melakukan karma itu sebetulnya itu adalah niat. Buah karma adalah hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi seperti itu. Biasanya karma itu dilakukan dengan pikiran, badan atau jasmani, dan ucapan. Seperti yang tadi saya sampaikan, pikiran di sini sangatlah penting. Lalu ada juga banyak yang mengatakan kalau misalnya karma itu sama dengan takdir, sama dengan kodrat. Saya tekankan di sini bahwa karma itu tidak sama dengan takdir dan kodrat. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita bisa tentukan karma kita sendiri jika kita mengerti. Misalnya kita beri contoh seperti ini. Karma, setelah kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Sedangkan bagi paham-paham seperti nasib atau kodrat itu adalah sesuatu yang telah ditentukan. Tapi karma di sini kita yang menentukan sendiri. Selanjutnya, karma itu adalah milik masing-masing, bukan milik bersama. Tapi karma itu bisa saling bertemu. Misalnya pada saat kita bertemu dengan orang lain, terus kita menganggap bahwa
secara tidak langsung kita itu belum kenal belum apa, tapi kita sudah benci dia. Itu bisa terjadi karena bahwa dalam kehidupan masa lampau kita telah pernah kenal dengan mereka sehingga bisa mengakibatkan hal yang seperti itu. Lalu dalam hal ini kita harus sering membaca dharma agar kita tidak bodoh dalam mengerti dharma. Karena bagi orang yang mengerti dharma tapi dia bodoh, itu adalah hal yang sia-sia. Seperti itu. Terus kita harus bisa melatih pikiran kita dengan baik, supaya, karena seperti sebelumnya saya katakan bahwa karma itu juga berasal dari pikiran. Pikiran itu merupakan faktor yang sangat fatal dalam hal karma ini, karena walaupun kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, tapi kita sudah memikirkan untuk berbuat sesuatu yang buruk, itu kita sudah akan mengalami karma. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, kita tanamkan sejak dini bahwa pas kita mau mikir kayak gitu, kita selalu ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita tanamkan sejak dini sehingga pikiran yang kita hasilkan itu akan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.